para YouTuber pemula, termasuk saya juga pemula, cuman saya mau berbagi. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, saudaraku. Ketika kau bilang banyak yang ansub, mengeluh, yang tidak amanah, sebenarnya mereka amanah, saudaraku. Sudah diansub, sudah disubrek, sudah di like dan lain sebagainya. Cuman waktu pelaksanaan subscribe itu harus di akhir video, saudaraku. Jadi misalnya sampean tontonnya 3 menit, ya 3 menit baru subscribe, like dan komen. Nah, di situ satu. Terus ada yang bertanya ke saya mengenai kena apa jam tayang saya banyak tapi yang masuk cuman segini. Oke, saudaraku, saya jawab. Jadi pengalaman saya dan rekan-rekan yang sudah senior itu ternyata gini, saudaraku. Jam tayang banyak. Kalau Anda mau lihat video Anda, jangan langsung di channel Anda. Itu akan sia-sia, saudaraku. Menambah jam tayang, cuman nggak dihitung oleh pihak YouTube. Satu itu. Terus ketika kalian membalas komen lawan Anda usahakan lewat YouTube Studio supaya aman, saudaraku. Terus bagaimana, saudaraku, untuk estimasi mengenai monetisasi? Oke, saudaraku, saya jawab. Estimasinya adalah dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, yang kebanyakan orang gagal paham di 4000 jam tayangnya, saudaraku. Pengertian di sini bukan 4000 jam tayang kali ditayangkan, bukan. Akan tetapi 240.000 menit jam tayang. Terus itu dari mana? Nah, silahkan, saudaraku, 40.000 kalikan 60 menit, nanti ketemunya 240.000 menit, saudaraku. Nah, di situ makanya di sini kalau subscribe itu sangat mudah sekali, saudaraku. Mungkin nggak sampai sebulan untuk 1000 subscriber bisa ketutup. Akan tetapi, saudaraku, ada yang bilang bahwa sub 3 menit saja sudah aman dan lain sebagainya. Ingat, saudaraku, kalau durasi videomu panjang, saudaraku, misalnya 10 menit, di atas 20 menit, kamu tonton 3 menit, itu bisa unsub, saudaraku. Itu bisa dianulir. Jadi perlu digarisbawahi, saudaraku. Jadi kita mengedukasi yang benar, mengajak mari kita sukses berjamaah, sukses bareng-bareng, supaya teman-teman mengerti bahwa begini loh yang sebenarnya, gitu. Oke, saudaraku, lanjut lagi mengenai jam tayang lagi, saudaraku. Jadi gitu, pengalaman saya itu, saya sudah dapat banyak viewer di sini. Jamnya mungkin sudah ketutup, saudaraku. Cuman karena saya sering nonton video saya sendiri dari channel saya sendiri, itu menyebabkan viewer itu akan dianggap diskualifikasi atau nggak dimasukkan, saudaraku, karena di situ dianggap palsu. Apa bahasa palsu itu? Nah, kemudian buat teman-teman menanggapi teman-teman di media sosial yang untuk bilang saling gotong royong dan lain sebagainya, itu harus punya estimasi, saudaraku. Jadi dengan asumsi 3 menit sehari, 30 penonton, 30 subscriber, asumsinya Anda tidak akan mungkin bisa ketutup untuk ikut monetisasi dalam 1 tahun. Kenapa saya bilang seperti ini, saudaraku? Karena saya sudah menghitung, saya sudah menganalisa. Jadi saya ngambil garis poinnya, dengan 30 penonton sehari itu
240.000 jam tayang dibagi 90 ketemu 2666,6 menit saudaraku. Itu dibagi lagi, kita misalnya rata-rata sehari 30 penonton. Itu impossible sekali. Masing-masing penonton harus menonton 88 menit per penonton. Sementara itu impossible saudaraku. Jadi di sini yang bilang bahwa sub 3 menit, 2 menit, amanah dan lain sebagainya, tergantung videonya saudaraku. Kalau videonya 3 menit itu di sub, itu aman saudaraku, tidak apa-apa. Itu biasanya masuk ke hitungan YT YouTube. Terus ada lagi kamu habis ngesub orang terus minta sub balik dalam waktu bersamaan dengan menit yang sama, biasanya akan dianulir saudaraku. Sehingga kalian pada gagal paham, yang diansub lah, yang tidak amanah lah. Nah, di situ saudaraku yang perlu digarisbawahi. Jadi semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan, buat YouTuber pemula seperti saya, karena saya berdasarkan analisa, penelitian. Jadi belajarlah, niati bahwa Anda membuat video, Anda menjadi kreator, Anda membuat channel YouTube itu untuk masa depan. Nanti Anda akan serius, nanti Anda akan berusaha terbaik untuk diri sendiri. Jangan berpikir terbaik buat orang lain. Artinya, kalau sudah bicara terbaik buat diri sendiri, kalian akan menerapkan baik pula terhadap orang lain, saudaraku. Jadi yang tidak amanah lah, itu kalau saya lihat di media sosial itu saya juga juga ketawa. Terus lagi saudaraku, yang kadang ada yang karena punya duit, YouTuber pemula itu beli subscriber saudaraku, terus beli viewer saudaraku. Nah, di situ itu sangat kedetek saudaraku nanti saudaraku, karena itu melalui software. Karena itu yang like, yang subscribe itu semua lewat software. Jadi di situ YouTube lebih tahu saudaraku. Ingat ya, yang beli subscribe, beli viewer itu, yang saya dengar ada sebagian yang bilang itu akan kedetek. Jadi yang baik saudaraku, yang alami saudaraku. Jadi di situ nanti jam tayangmu atau viewermu atau subscribermu itu akan semakin naik saudaraku. Karena apa? Karena organik saudaraku. Organik itu apa? Alami saudaraku. Beda kayak kamu melakukan kegiatan sub for sub ya, misalnya ini, itu aja saudaraku. Suruh naik susah saudaraku, apalagi viewernya susah. Kenapa? Saya jawab saudaraku, karena di situ, karena kita minta saudaraku. Yang terpenting adalah kamu buat video yang terbaik, terus bikin thumbnailnya yang menarik supaya orang tertarik saudaraku. Termasuk judul yang menarik seperti video yang saya buat ini. Jadi mungkin itu saudaraku yang bisa saya sampaikan ke saudara-saudaraku YouTuber pemula semuanya. Termasuk saya juga YouTuber pemula. Kunci utama di situ ada
judul harus menarik, thumbnailnya harus menarik. Terus bagaimana supaya cepat naik, cepat banyak penontonnya. Nah, saudaraku, pengalaman saya ini yang tahun lalu, karena saya itu enggak, istilahnya iseng-iseng saudaraku, bikin YouTube itu. Nah, iseng-iseng sudah lama sekali saya enggak buka YouTube. Begitu buka YouTube itu Desember, awal Desember 2020 saudaraku. Loh, ketika di situ ternyata viewer saya banyak, subscribe saya lumayan banyak. Akhirnya saya, kenapa tidak harus saya kembangkan lagi? Dari situ saudaraku, saya belajar memahami tentang YouTube, memahami tentang peraturan YouTube. Jadi dari situ saya belajar, terus saya sering sharing sama teman-teman YouTuber senior saya. Jadi saya diarahkan kurang lebih seperti itu saudaraku. Bikinlah konten yang menarik, yang isinya tidak membohongi dengan judulnya. Nah, hal-hal semacam itu saudaraku yang perlu diperhatikan saudaraku. Jadi tulisannya mungkin, thumbnailnya mungkin, tulisannya supaya itu tampil terus, ternyata di situ harus seri saudaraku. Misalnya yang mencolok itu warna merah sama kuning misalnya untuk tulisannya, terus bentuk tulisannya bagaimana, itu perlu diperhatikan saudaraku. Baik saudaraku, yang tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih seperti itu saudaraku. Jadi untuk YouTuber pemula wajib tahu dan menonton video ini, karena ini sangat mengedukasi supaya kalian mendapatkan subscriber dan viewer yang organik saudaraku. Karena dengan viewer dan subscriber organik itu biasanya kalau mereka, karena tidak ada paksaan, tidak ada permintaan, mereka akan dengan naluri saudaraku. Ketika kita upload video, karena dia sudah tekan tombol lonceng notifikasi, akhirnya mereka bisa mengikuti dengan sendirinya saudaraku. Makanya di situ dituntut untuk membuat judul yang menarik, membuat thumbnail yang menarik, supaya penonton itu penasaran saudaraku. Seharusnya nggak nutul channel kita, akhirnya ditutul. Paling tidak dia sudah nutul, ada poinnya saudaraku. Nah, kalau Anda sendiri yang nutul channelnya sendiri, itu yang jadikan bumerang saudaraku. Wah, viewerku banyak tapi nggak ada nilainya, ini sedikit saja dan lain sebagainya. Nah, di sini saudaraku saya mau bercerita. Saya punya viewer lumayan lah untuk pemula. Akan tetapi di situ itu hampir 45%-nya itu dianulir saudaraku. Jadi sia-sia saudaraku. Ini buat pengalaman bersama. Jangan sampai saudara-saudaraku mengalami hal yang seperti saya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin hanya sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi, kita berbagi, karena berbagi itu indah saudaraku, karena berbagi itu sedekah saudaraku. Mari, wassalam.